baik. Pada pagi ini kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa di antara kita mendengar bahwa saudara seiman kita meninggal dunia. Dia bernama Simo. Dia adalah salah satu penginjil di Bandung dan cukup tragis karena meninggalnya itu kecelakaan dan meninggal di tempat, ya. Dari pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Simo ini, saudara Simo, dia bisa menelurkan dan melahirkan seorang penginjil baru, yaitu Dedi Hasugia. Makanya dari situ juga ada beberapa orang yang ditambahkan di dalam jemaat yang ada di Bandung. Jadi kita jemaat Indonesia sangat berduka atas kehilangan tersebut. Dan kita juga berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan, entah itu istri dan juga anak-anak, mereka tetap kuat dan diberkati Tuhan. Ya, sebagai judul khotbah pagi ini adalah perjalanan hidup. Jadi kehidupan kita semua ini memiliki perjalanan. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 13, di situ berbicara seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Berbicara tentang perjalanan hidup, semua orang punya perjalanan. Dari lahir, kemudian mereka sekolah, menikah, dan meninggalkan dunia ini. Jadi masing-masing punya kehidupan yang berbeda satu sama lain. Punya masalah yang berbeda, penderitaan yang berbeda, kebahagiaan yang berbeda, teman-teman atau orang-orang yang mungkin menyakiti atau yang menggembirakan yang ada di sekitarnya. Jadi masing-masing berbeda satu sama lain. Dan kehidupan ini juga penuh dengan tantangan. Siap atau tidak, kita harus bersiap sedia menghadapi kehidupan ini. Jika tidak, maka kita akan terdepak. Apakah arti hidupmu? Itu dikatakan oleh Yakobus. Ketika berbicara tentang apa arti hidup, orang seringkali baru mengerti tentang kehidupan itu ketika menghadiri pemakaman. Mereka baru tahu bahwa ternyata sangat berharganya sebuah kehidupan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan hidup bisa kita lihat dalam memanajemen kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menggunakan waktu yang kita punya, bagaimana kita mengasihi entah itu saudara, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita juga memanfaatkan kesempatan hidup ini sehingga benar-benar berarti dalam hidup ini. Saya memang tidak terlalu mengenal saudara Sino begitu akrab, ya, tapi dari sosial media kami saling berbalas komen di Facebook. Nah, dari situ saya melihat bahwa saudara ini sangat ramah, ya. Ramah, dia berbalas, dia entah itu like atau enggak. Walaupun kesehariannya dalam pekerjaan dan juga dalam keluarganya, tapi dia menyempatkan untuk menyapa saudara seiman yang ada di sekitarnya. Walau terpisah oleh pulau, tapi orang-orang yang dari jauh, entah itu dari Manado, dari Sumatera, tapi tahu bahwa saudara ini begitu baik dan ramah. Kita juga seperti itu, saudara. Dalam perjalanan hidup ini, kita juga bisa memilih apakah kita itu hidup ala kadarnya atau di atas kadarnya. Nah, dari sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya, tentang perjalanan hidup. Yang pertama dikatakan oleh Petrus tadi, siapkanlah akal budimu. Jadi kita harus menyiapkan akal budi, saudara. Akal budi ini berbicara tentang pemikiran kita, tentang hati. Jadi itu harus disiapin. Sama halnya mau sekolah, itu harus ada persiapan. Entah itu materi pelajaran yang harus dipelajari hari itu, kemudian perbekalannya, bajunya, semuanya harus disiapkan sebelumnya. Jangan mendadak. Kecolongan nanti bisa telat di sekolah. Mungkin perjalanan jauh juga seperti itu. Kita harus punya perhitungan. Oh, bawa uang segini, lagi BUC nih, ntar dulu, tahan dulu. Atau mungkin kita mau pulang kampung, mau jalan-jalan ke mana. Kita harus punya perhitungan berapa dana yang habis, kemana kita akan menginap, dan apa yang akan kita makan. Semua itu sudah perhitungan. Nah,
ketika Petrus mengatakan siapkanlah akal budimu, berarti ini berbicara tentang akal budi hati kita, pemikiran kita. Suatu hari ada seorang yang diterima bekerja sebagai seorang penebang kayu. Dia diterima bekerja. Pada hari pertama begitu semangat dia bekerja, dia berhasil untuk menebang 8 pohon. Dia diberikan bekal kapak ya oleh pemilik perusahaan itu. Kemudian dia mendapat pujian dari pemilik perusahaan ini. Wow, kamu kerjaanmu sangat bagus. Nah, karena dia dipuji, dia memiliki motivasi yang semakin semangat lagi untuk menebang. Esoknya dia melakukan hal yang sama. Tetapi tidak 8 pohon, hanya 7 saja. Nah, dia semakin, aduh kok sampai 7. Akhirnya esok hari yang ketiga, dia melakukan dengan tekun, dengan semangat, dan dia hanya mendapat 6. Aduh, dia makin takut ini sama pemilik perusahaan, takut kalau tidak mendapat pujian. Sampai pada hari ke-8 dia cuma bisa dapat 1 pohon. Kemudian dia dengan tertunduk lesu, malu kepada atasannya, dia katakan bahwa dia cuma hari ini bisa mendapat 1 pohon. Atasannya berkata kepada dia, kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu? Oh, nggak pernah. Nggak sempat sama sekali. Orientasi saya hanya untuk nebang pohon. Hidup ini memang sama seperti penebang pohon ini, saudara. Kita mungkin berfokus pada tujuan kita, target kita, tapi kita tidak pernah mempersiapkan apa-apa yang kita lakukan untuk mencapai target itu. Mungkin berbicara tentang kerohanian, ketika kita ingin ke surga, kita mengatakan, tapi kita tidak mengasah kapak kita, mengasah akal budi kita, pemikiran kita, entah itu datang ke gereja beribadah kepada saudara seiman, kemudian kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, atau datang pada pertemuan retreat, beribadah di situ, kemudian ada saling tegur sapa dan bersama-sama dengan kebersamaan saudara seiman itu merupakan satu kekuatan buat kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Nah, jadi mengasah kapak itu, mengasah akal pikiran kita supaya kita cerdas secara rohani, dan dikatakan dalam Efesus, janganlah engkau bodoh, tetapi mengerti akan kehendak Tuhan. Yang kedua dikatakan oleh Petrus, perjalanan hidup ini tidak hanya menyiapkan akal budi, tetapi yang kedua adalah waspadalah. Waspada. Waspada itu sangat penting. Seorang serdadu, seorang prajurit, dia akan waspada ketika berada di medan perang. Jangankan serdadu ya, ketika waktu saya masih kecil, jadi masih kecil itu dekat pekarangan rumah itu ada lapangan tembak. Saya kalau ke sekolah lewat situ, lewat pantai, di situ ada lapangan tembak, suara peluru. Di situ aja saya waspada gitu, takut-takut peluru nyasar nempel di kepala, gitu. Kan ngeri juga. Nah, jadi waspada. Setiap kali di sana secara refleks saya harus waspada. Aduh, nanti ada peluru nih. Setiap lewat di belakang lapangan tembak itu saya waspada. Karena pernah beberapa kali ada suara peluru lewat di telinga, gitu. Kalau kena kan bisa tepar. Artinya waspada, saudara. Hidup ini harus waspada terhadap serangan dari luar dan juga dari dalam. Belajar dari kesalahan yang pernah kita buat, dan perlu kita ketahui bahwa iblis sekarang ini aktif menggoda setiap manusia. Mungkin godaannya tidak hanya penderitaan, sakit, penyakit, karena orang ketika diberikan penderitaan dia akan datang kepada Tuhan. Seringkali iblis menggoda dalam berupa kesenangan. Satu ketika antara perlombaan antara monyet sama angin ya, ketika di pohon, angin berkata kepada monyet, dia bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon. Oke, silakan, monyet menantang. Kalau kamu berani, silakan. Kemudian angin datang sekencang-kencangnya untuk menjatuhkan monyet ini, tapi dia masih dengan sekuat tenaga dia memegang pohon. Angin kencang, mau angin berputar-putar dan sekencang-kencangnya. Semua rumah hancur kecuali monyet ini. Kemudian angin hampir nyerah, kemudian dia memberikan angin sepoi-sepoi yang membuat ngantuk.
Ketika angin itu angin sepoi-sepoi, monyet ngantuk, aduh jatuh dari pohon. Saudara, seringkali kita posisi itu berada seperti monyet ini. Begitu kuat ketika ada penderitaan datang. Ada masalah, kita begitu dekat sama Tuhan. Tuhan, saya ini dalam masalah, tolong bantu saya. Kita pasti yang pertama kita cari adalah Tuhan ketika kita ada masalah. Tetapi ketika kita senang, ketika kita hidup dalam duniawi yang begitu nyaman, seringkali kita terbuai dalam kehidupan duniawi ini, sehingga kita tidak waspada sama seperti monyet ini dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu apa saudara? Waspada. Itulah perjalanan hidup. Yang ketiga, kalau tadi siapkan akal budi, waspada yang kedua, dan yang ketiga dalam perjalanan hidup ini adalah letakkan pengharapanmu seluruhnya. Itu dikatakan oleh Petrus, meletakkan pengharapan. Apa sih yang diharapkan oleh orang sakit? Sehat. Apa yang diharapkan oleh orang lapar? Pasti makan. Orang haus apa? Dia mau minum. Orang ngantuk, yang diharapkan orang ngantuk pasti ingin tidur. Dan ketika orang itu di penjara, yang diharapkan adalah dia mendapat kebebasan. Nah sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang kita harapkan itu apa? Kita melakukan ibadah tiap minggu itu yang kita harapkan apa? Kita bernyanyi, mengambil perjamuan, berdoa setiap hari minggu, setiap harinya kita lakukan berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan? Apakah sebatas hanya rutinitas? Tidak ya. Jadi di situ ada pengharapan bahwa kita itu mendapat keselamatan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan yang diraih. Jadi itu pencapaiannya. Karena menjadi orang Kristen tidak selesai ketika seseorang itu dibaptis, kemudian dia hidup seenaknya, bukan. Tetapi ada kehidupannya setia sampai mati. Oleh karena itu saudara, ketika kita meletakkan pengharapan kita, letakkan di situ ada pergerakan kehidupan ini. Apa yang kita lakukan itu harus, apa yang kita harapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saudara, harapan orang Kristen itu apa? Keselamatan. Pertahankan keselamatan, jangan sampai dirampas oleh iblis, jangan sampai kita murtad, keluar dari koridor kebenaran, berada dalam jalurnya. Saya cukup sedih ketika mendengar beberapa teman yang menjadi senior saya. Dia itu keluar dari jalur, padahal dia cukup pintar pada masanya, tapi dia keluar dari jalur dan malah bisa dikatakan dia menjadi ateis karena terlalu banyak materi tentang filsafat yang dipelajarinya. Jadi dia kehilangan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pengetahuannya dia sendiri. Karena dia menganggap bahwa pengetahuannya itu adalah dia sendiri, dia mengesampingkan Tuhan. Saudara, kita tetap berharap akan kemenangan rohani kita, akan keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Oleh karena itu tetap dipertahankan. Siapkanlah akal budimu, waspada dan berharap ya. Itu adalah perjalanan hidup seorang Kristen. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, sebagai lagu dorongan kita buka 195. Setelah lagu ini memimpinkan doa penutup. 195, nyatakan Yesus dalam. Di dunia yang buah tiga muat. Di dunia yang penuh cemas, antara sesat mahu hidup dasar ledang benar.
saya sampaikan dua hal dulu. Yang pertama mengenai saudara Sino, jemaat akan memberikan sekedar pemikiran, dan mungkin ada yang ingin bersedia juga mengisikan, dan saya menjadikan satu yang kita kirim ke istri almarhum. Yang pertama. Yang kedua mengenai ibadah setiap minggu kedua. Mulai bulan Juni setiap minggu kedua kita ibadah di Hotel Kimono dekat Mall Bali Galeria. Setiap minggu kedua. Tujuan kita ibadah di sana adalah untuk memperdekat jarak bujeni, sehingga kita bisa sering bersekutu dengan jemaat Nusa Dua. Gitu. Nah, untuk bulan Juni ini jatuh pada tanggal 13. Jam ibadah sama, jam 10 pagi. Jadi mohon untuk tahun ini dan diingat hari minggu kedua di tiap bulan kita pasti ibadah di Hotel Kimono. Gampang dicari, pinggir jalan. Ya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami datang hadirat mengucap puji syukur di mana kami telah selesaikan ibadah kami dengan baik dan kita ingin berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih atas firman telah kami dengar dari klien Muadi, mengingatkan kami untuk terus waspada, untuk berharap dan memiliki akal budi sebagai orang Kristen yang baik. Terima kasih Bapa, sertai selalu kegiatan dan kehidupan saudara Adi sehingga dimanapun dia berada tetap memandangkan firman-Mu. Sebentar kami berpisah, kiranya sertai kami dalam perjalanan pulang sehingga dapat selamat sampai di rumah dan bisa bersekutu kembali di dunia datang. Untuk saudara kami Sino, kiranya Kau berkati keluarganya, berikan penghiburan, kekuatan sehingga yang ditinggalkan dapat terus bertahan dan ikut memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap puji syukur dan berdoa. Amin.